عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita dapat kembali berkumpul di dalam masjid ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharap ridha Allah Ta'ala dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 244. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Masih membicarakan tentang nama Allah Ta'ala Al-Karim. Jadi Al-Karim itu secara garis besarnya maknanya Allah Ta'ala itu maha baik benar on kita. Di antara kebaikan Allah kemarin, doa kita dikabulkan Tuhan. Dan apabila Allah Ta'ala berjanji, Allah Ta'ala pasti menepati janjinya. Kemudian yang ketiga, makna daripada Al-Karimnya Allah yaitu wa idza a'ta zada ala muntahar raja wa la yubali kam a'ta wa liman a'ta. Artinya, dan apabila memberi, Allah Ta'ala itu apabila memberi melebihi dari yang diminta. Jadi Allah Ta'ala itu bila memberi itu berlebih, gitulah. Ini lebihan. Dan tidak peduli berapa memberi. Ada berhitung lagi, ada peduli berapa kasih Tuhan memberi. Artinya banyak benar Tuhan memberi. Dan kepada siapa memberi, kada peduli juga Tuhan. Orang beriman diberi Tuhan, orang kada beriman diberi Tuhan juga. Orang taat diberi Tuhan rezeki, orang kada taat diberi Tuhan juga rezeki. Nah, bila Tuhan memberi itu, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberi sesuatu yang tidak kita pinta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli siapa kita. Kita ini orang taat kah, orang ahli maksiat kah, tetap diberinya. Taat atau maksiat, bahkan orang kafir sekalipun diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini di sisi Allah Ta'ala cuma-cuma aja dunia ini. Orang kafir ke orang beriman ke diberi juga dunia ini dan seluruh isinya ini. Nah, itu maksud Allah Ta'ala tuh Al-Karim. Berarti Tuhan tuh pemurah deh, pemurah benar Tuhan. Dan kada berhitung pemurahnya. Kemudian yang keempat, maksud nama Allah Ta'ala Al-Karim, wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda.
Artinya apabila dilaporkan keperluan atau hajat kita nih, bisi hajat, kita laporkan kemana? Kepada selainnya, selain Allah. Dia Allah tidak suka, Allah Ta'ala marah. Nah, jadi kehendak Tuhan itu kita ini melaporkan hajat itu lawan Tuhan aja. Kita meminta lawan Tuhan aja, mengadu lawan Tuhan aja. Apabila kita mengadu kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala kada tuju. Jadi Allah Ta'ala itu katuju dipintai. Namun kita manusia ini bila dipintai ancak disarik. Namun Allah Ta'ala bila dipintai rancak-rancak senang. Nah, itu nampak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ada sama Tuhan telah makhluk. Men kita kada dipintai senang. Men Allah Ta'ala kada dipintai sarik. Nah, dan apabila kita meminta kepada Allah, Allah Ta'ala pasti memberi kita. Ya kan? Berarti Allah Ta'ala itu ada mengingkari janji. Tuhan berjanji bila minta kepada aku beri. Nah, kemudian bila memberi pulang terus kada berhitung, diberinya banyak nikmat kepada kita nih. Nah, kada kehitungannya kebaikan Tuhan lawan kita nih. Nah, oleh karena itu wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Tuhan aja yang kau memberi kita. Berbeda dengan kita makhluk nih. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat marah apabila hambanya mengadukan kebutuhannya atau keperluannya kepada selainnya, selain Allah. Terserah kita aja lagi, namun hendak maulah Tuhan senang, kita mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi namun hendak maulah Tuhan sarik, ayo silahkan mengadu kepada makhluk, meminta kepada makhluk. Nah, makhluk lemah juga, ada pemberi juga. Nah, dia sangat senang kepada orang yang sering mengadukan halnya kepadanya. Makanya lah bila kita berdoa toh lambat kabul, tapi kita berdoa terus lambat kabul. Nah, amun dikabulkan Tuhan biarlah bisa kada lagi berdoa kita. Nah, padahal nang Tuhan suka itu nang kita mau mohon-mohon tuh nah, kita meringis-ringis lawan Tuhan tuh nah, nang Tuhan senangi. Misalnya kita berdoa sebulan kada putus-putusnya. Nah, waktu itu nah nang Tuhan senangi. Setahun kita berdoa kada putus-putusnya nih, berdoa terus kada kabul-kabul juga. Nah, waktu itu Tuhan senang kepada kita. Waktu kita mengadu tuh. Makanya Tuhan sengaja kada mengabulkan cepat supaya kita terus mengadu, meminta kepada Allah, memohon, meringis-ringis, meminta kepada Allah. Innallah yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Ta'ala katuju orang yang bermuyak-muyak pada berdoa. Maksudnya itu kada sampai, artinya muyak benar sudah berdoa tapi kada ampih banglah. Kada nang muyak benar lalu ampih kada. Artinya terus-terusan berdoa, mulihin, bermuyak-muyak. Kada nang sampai muyak ampih kada, terus-terusan Tuhan katuju itu. Makanya Tuhan sengaja kada mengabulkan cepat. Mau dikabulkan cepat, ambil-ambilnya berdoa. Nah, padahal Tuhan itu katuju suka himung kita selalu meminta kepada Allah walaupun misalnya belum lagi kabul. Ada disebutkan dalam riwayat hadis, betul, intizarul faraji ibadatun. Mungkin ada salah kayak itu. Intizarul faraji ibadatun. Menunggu supaya dilapangakan itu ibadah. Contoh misalnya lah kita ditimpa kesusahan, anggaplah ada berduit. Nah, anggaplah ada berduit, duit habis, dompet kosong. Itu kan menurut kita tuh susah.
Dhiqul ma'isyah namanya, sempit penghidupan, duit karing misalnya. Ada depan duit basah, ada payu benar ya. Maksudnya kada berduit orangnya. Nah, itu kita dalam kesusahan. Artinya kita kada dalam kelapangan. Tapi kita memohon kepada Allah, ya Allah beri ulun rezeki. Kita menunggu nih supaya dilapangakan, supaya disenangkan dengan diberi duit. Kita menunggu tuh nah, kita menunggu nah sambil kita berdoa, itu ibadah. Nah, misalnya menunggunya setahun kita beribadah tuh, menunggu aja. Tapi sambil berdoa, ya Allah beri ulun rezeki, ya Allah ulun ada duit ya Allah, misalnya tuh. Nah, antara kita berdoa, permulaan berdoa tapi kita terus berdoa, lawan kabul setahun hanyar kabul, hanyar hilang kesusahan, itu namanya intizarul faraj, menunggu apa kelapangan supaya itu setahun beribadah, kita dihukumkan beribadah. Kesusahan tuh kan mesti habis duit, bisa penyakit di awak, napakah nang diarit sakit, cuman rinyut awak asam urat kah betis, tahu napakah? Nah, sambil kita memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan ulun daripada penyakit ini ya Allah. Sambil kita menunggu kelapangan yang datang dari Allah, setahun berdoa belum menjual kabul, itu setahun itu dihitung ibadah. Intizarul faraji ibadatun, menunggu kelapangan dari Allah itu ibadah, menunggunya tenang. Nah, dihukumkan ibadah, Tuhan ketujuh pulang, kita meminta kepadanya. Itu. Cuman kebanyakan manusia ini kada sabar. Kada sabar tuh karena kada beilmu. Kada beilmu karena kada menuntut ilmu. Jadi kada tahu. Nah, dia sangat senang kepada orang yang sering mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia Al-Karim. Jadi sebaik-baik teman curhat siapa? Allah taala. Sebaik-baik orang yang dipintai siapa? Allah taala, kada ada yang lain. Sebaik-baik orang yang kita mengadukan kepadanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Untungnya kita bisi Tuhan Allah taala yang maha baik, yang selalu mendengarkan curahan hati kita, yang selalu mendengarkan pengaduan kita. Nah, luar biasa. Kemudian yang kelima, makna Al-Karim, wa idza jufiya ataba. Wa idza jufiya ataba, artinya apabila diranggangi hubungan lawan Tuhan nih, kita nih ranggang, dia mencela, dicelanya kita. Maksud renggang hubungan itu contoh misal kita kada tapi beribadah, kita kada tapi mendekatkan diri kepada Allah, kita sembahyang balang kambingan, itu ranggang tuh. Apabila diranggangi hubungan lawan Tuhan, Tuhan mencela kita. Nah, artinya palingannya apabila kita marapati, rapat hubungan lawan Tuhan, artinya memperbagus hubungan lawan Tuhan, mendekatkan lawan Tuhan, maka Tuhan akan cinta. Kada mencela kita tuh cinta lawan kita. Nah, jadi orang yang pertama kali mencintai kita tuh Allah taala. Orang yang pertama kali mencintai kita tuh Allah taala, bukan mama kita, bukan abah kita, bukan siapapun manusia, tapi Allah taala. Karena Allah taala berdahulu mencintai kita, ketika kita mengucapkan misalnya I love you ya Allah, itu pasti dah Tuhan tuh I love you too ya Tuhan, pasti diterima cinta kita. Amun kita I love you kepada manusia belum tentu ya, bisa jadi tolaknya aku cinta padamu, ditolaknya kita. Tapi kalau kita aku cinta kepadamu wahai Allah, pasti gitu, pasti diterimanya. Kada mungkin cinta kita bertepuk sebelah tangan, karena Tuhan lebih dulu bang mencintai kita. Jadi Tuhan tuh cinta lawan kita sampai sidin cinta itu apabila kita nih menjauh daripadanya, Tuhan
kada katuju. Tuhan katujunya kita berparak lawan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jarang mengingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala berarti renggang dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian itu adalah orang yang sangat tercela. Dan kita termasuk orang yang selalu mengingat Allah, menyebut nama Allah. Bahkan kita malam ini membicarakan tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita imam tuntung sembahyang memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongi ulun untuk selalu mengingat pian dan membaguskan syukur ulun lawan pian. Nah, supaya kita ini kada termasuk orang yang tercela. Semakin banyak kita mengingat Allah, semakin banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat kita kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang mendekat kepadanya. Nah, itu makna Al-Karim. Banyak leh makna Al-Karim leh, sampai 7 ke sini. Kemudian yang ke-6, wala yudhi'u man ladza bihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala tiada menyia-nyiakan orang yang bersandar. Bersandar itu dalam artian tuh kita selalu menggantungkan urusan kita hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah, maksud bersandar bukan kita bersandar kayak bersandar ke tawing, ada. Kita selalu mengadukan segala urusan kita hanya kepada Allah dan minta pertolongan kepadanya. Tuhan kada menyia-nyiakan. Bila kita bertawakal kepada Allah, insya Allah pasti dinyamani Tuhan. Itu nah. Wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Allah mudahkan. Orang yang bertawakal mudah dapat rezekinya dibandingkan orang yang kada bertawakal dapat juga rezeki, cuman tak mudah orang yang bertawakal ini. Tak mudah orang yang meminta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya diberi rezeki. Cuman bagi orang yang bertawakal kepada Allah, meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah, itu dimudahkan tuh Tuhan dan dilapangkan hatinya. Karena kita sudah mempercayai sebaik-baik orang yang ditawakali, diwakili itu Allah taala tuh maksudnya. Siapa yang minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu tiada ma'rifat, tiada kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang segala perkara kembali kepadanya. Segala perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun orang yang dasar makrifat kepada Allah, kenal lawan Tuhan, nya kada lain lagi pasti lawan Tuhan dah. Mengadu lawan Tuhan, meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa minta tolong dan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menolong dan menunaikan segala hajatnya. Apa juga kita minta tolong kepada manusia, wabah makhluk, padahal hakikatnya yang menolong kita Allah, yang menunaikan segala hajat kita kepada Allah. Berarti bila orang tuh minta tolong lawan makhluk, berharap kepada makhluk, itu tandanya orang yang bodoh, orang yang bungol, bahasa Banjarnya bodoh. Artinya ada kenal lawan Tuhan. Tapi kalau orang sudah kenal lawan Tuhan, Tuhan maha memberi, maha mengabulkan doa, maha baik, kada menyanyiakan harapan hambanya, pastilah dia meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala yang menolong
orang yang bersandar kepada selainnya, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang bersandar kepadanya. Sedangkan orang nang manusia nang mengharap-harap makhluk pun ditolong Tuhan juga tah. Apakah lagi orang nang mengharapkan kepada Allah. Misalnya ada si fulan, dia kadang mengharap kepada Allah, dia berharap kepada manusia, hatinya kadang mengharap kepada Allah, tapi tetap juga diberi Tuhan nya rezeki, memberi rezekinya Allah Ta'ala juga hakikatnya, bukan manusia. Nah, apakan lagi kita yang mengharap hanya kepada Allah, pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala, pasti dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan memberi ija bila contohnya kita nih berharap kepada makhluk Tuhan memberi ija. Tuhan itu pemurah, tapi adab kita salah lawan Tuhan. Kita tak pelampang lawan Tuhan karena kita kadang mengharap lawan Tuhan. Nah, kayak itu. Kemudian yang ketujuh, makna al-karimnya Allah Subhanahu wa taala, wa yughnihi 'anil wasaili wasyufa'i. Artinya dia Allah tidak berhajat kepada perantara dan orang yang membantu. Segala yang diperbuatnya dan diciptakannya, Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada perantara dan pembantu. Semua terjadi dengan kuasanya dan iradahnya. Contoh misalnya lah, Tuhan tuh bila memberi lawan kita, berdoa kah kita nih, kada berdoa kah pasti diberi Tuhan. Kan doa ini termasuk perantara kita meminta kepada Allah nih. Cuma kenapa kita berdoa? Tuhan menghendaki kita berdoa nih, Tuhan menyuruh kita berdoa nih. Padahal juga Tuhan ikam berdoa, kada berdoa kau kabulkan nih. Jadi Tuhan itu kada kawa diintervensi aja orang ini, kada dipaksa oleh doa kita. Kalau misalnya gara-gara kita berdoa Tuhan terpaksa memberi kita, kada. Gara-gara kita meminta lalu Tuhan ini dipaksa oleh permintaan kita, ada. Tuhan tuh kadang dipaksa, kadang diintervensi ke orang tuh. Tuhan anak memberi, diberinya. Tuhan kadang memberi, ya kadang diberinya. Kita berdoa, diberinya. Kita kadang berdoa, diberinya juga. Bapak nggak sana apa kita berdoa ini? Kita berdoa ini Tuhan menghendaki, Tuhan nyuruh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku sehingga aku kabulkan. Makanya kan orang paham tuh, berdoa itu semata-mata menjunjung perintah Allah. Bukan supaya kabul doa, ada menjunjung perintah Tuhan, bang nyuruh Tuhan memang bakal hendak. Nah kayak itu. Dia tidak berhajat kepada perantara dan orang yang membantu. Contoh misalnya lah, anggaplah perantara yang mencabut roh ini siapa? Malaikat Israel. Seandainya tanpa malaikat Israel bang Tuhan kuasai Tuhan mencabut roh manusia. Jadi Tuhan apa? Menyuruh wakilnya atau pembantunya yaitu malaikat Israel untuk mencabut roh manusia. Tuhan kan sanggup gerang mencabut roh manusia sehingga menyuruh malaikat Israel hadang dulu. Nang menggerakkan malaikat Israel siapa gerang dulu? Allah Ta'ala lah. Nah, berarti hakikatnya Allah Ta'ala juga nang mencabut. Allahu yatawaffal anfus. Allah Ta'ala hakikatnya nang mewafatkan jiwa-jiwa orang yang punya roh. Nah, itu siapa nang malaikat nang menurunkan hujan membagi rezeki ini siapa ya? Malaikat Mikael ada salah lah, ditugaskan Tuhan nih nang menurunkan hujan, membagi-bagi rezeki kepada manusia nih. Nah itu Tuhan gak ada sanggupkah sehingga Tuhan sanggup Kenapa jadi kayak itu?
tasarah Tuhan kehendaknya juga. Kita kadang yang udah boleh menakuni kenapa dia Tuhan jadi kayak itu. Nah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu. Allah Ta'ala kada patut ditakuni tentang apa yang ia perbuat. Wa hum yus'alun, walhal manusia itu kita ditakuni. Kenapa kita nih kada sembahyang? Kenapa kita kada mengaji? Kenapa kita nih kada ridho dengan takdir Tuhan? Kita nang ditakuni Tuhan tuh terserah Tuhan nak maulah kayak apa kah? Nah, kawa kita kada boleh kita memprotes itu nah. Nah, kenapa aja Tuhan yang menurunkan hujan tuh salang menyuruh nang malaikat Mikael soalnya bang. Nah, Tuhan juga hakikatnya tuh karena nang menggerakkan malaikat Mikael itu Allah Ta'ala juga. Malaikat tuh lemah juga, jadi hakikatnya Allah Ta'ala juga. Apakah hikmahnya itulah? Dia tidak berhajat kepada perantara dan orang yang membantu. Segala yang diperbuatnya, yang diciptakannya, Allah SWT tidak berhajat kepada perantara dan pembantu. Semua terjadi dengan kuasanya dan iradahnya. Inilah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. 7 leh, bahkan kayaknya lebih high daripada 7. Cuman sepengetahuan kita 7 aja, Bang. Kita kada tahu lebih daripada 7 ini makna Al-Karim nih. Apabila diartikan secara luas, bukan hanya sebatas pemurah Allah Ta'ala tuh, melainkan orang yang karim itu yaitu orang yang memiliki 7 macam sifat yang tersebut di atas yang sudah kita baca tuh. Apabila kita sudah beriman, alhamdulillah kita sudah percaya, beriman sudah kepada Al-Karim tadi. Artinya Tuhan itu apakah dia menyia-nyiakan harapan hambanya. Tuhan itu kada butuh perantara. Tuhan itu memberi itu kada berhitung ya. Kalau apabila dilaporkan hajat kepadanya dia senang, tapi lamun kada dilaporkan hajat kepadanya dia marah. Apabila kita ranggang hubungan lawan Tuhan sidin sarik, itu kan kita percaya sudah tuh. Nah, keimanan kita menuntut supaya kita berakhlak dengan akhlak Al-Karim, supaya kita ada bagian dari nama ini. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang paling sempurna berakhlak dengan akhlak Al-Karim. Nah, pajar akhlak Al-Karim, pokoknya akhlak nang mulia tuh biarlah Al-Karim tuh berataan. Contoh misalnya kita nih senyum melawan orang itu Al-Karim tuh akhlak mulia tak. Kita nih kasih sayang kepada makhluk Allah Ta'ala tuh akhlak mulia tak. Al-Karim tuh bersifat pemurah dan lain sebagainya. Demikian juga kita sebisanya untuk berusaha dapat mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, anak mengamalkan nama Al-Karim ini turuti akhlak Nabi, turuti akhlak Nabi. Amun kada kau banyak sedikit, amun kada kau seberataan sedikit. Turuti sunnah Nabi, turuti akhlak Rasulullah SAW. Tahu aja kalau kita sudah akhlak Rasulullah bagaimana? Kada kehitungan akhlak Rasulullah SAW itu. Nah, diantaranya yang kita rancak baca dalam kitab Maulid apa tuh? Apa dalam Maulid anu tak? Al-Habsyi itu jabatan muajalah ya ujungnya neta apa sebelumnya itu walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinin itu kah khuluqun tutun orang karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khulqa. Adalah Rasulullah SAW itu paling bagus akhlaknya dan rupanya.
bagus akhlak sidin, bagus rupa sidin. Jadi Habib Ali itu disitu dulu menyebutkan akhlak dulu hanya rupa. Jadi akhlak yang ditonjolkan Nabi itu akhlak. Nabi kita tuh kedua-duanya akhlak bagus, rupa bungas. Mun kita mungkin muha kada bungas kayak Nabi nih. Akhlaknya kalau dituruti, mun muha kada sudah. Kana sasana ahsana. Awasum yuk. Nah, kan ada apa ini? Apabila diundang orang ya kalau kada hafal jana kada walaupun bukunya kada hafalannya banyak dosa ini. Ajabahu ijabatan muajjalah ya. Sidin memperkenalkan cepat. Apabila orang miskin ya Allah mengundang cepat sidin. Nah itu termasuk akhlak mulia kada berpilih sidin. Nah, siapa nang dulu menyaru sing itu nang sidin datangi. Pokoknya bila akhlak Rasulullah kita tiru beratan kita contoh. Namun kada kasa beratan ya sedikit barang tadi. Itu makna daripada mengamalkan makna al-karim. Termasuk bagian dari akhlak al-karim yaitu tiada peduli siapa yang diberi. Nah, gitu lah sekalinya misalnya nang datang ini keluarga kali kada keluarga kah. Nah, bari iya kalau siapa ini kadang bila keluarga ini diberi, mau kada keluarga kada diberi. Nah, padahal sama-sama berhajat bisa jadi orang apa tuh menjabat di kampung misalnya ya Allah ada bansosnya yang kalau keluarga aja bila banyak orang ada. Nah, sama aja ya Allah siapa yang berhajat nah diberi. Maksud kada peduli ini bisa jualah kada berhitung. Aman banyak duitnya leh. Nah, kada berhitung beri aja. Nah, mana ada duitnya. Nah, maka kita dituntut gitu kalau bila orang datang ke kita minta tolong, kita kadang memandang kalau agamanya. Misalnya minta tolong, misalnya minta beri pang aku jangan makan ya aku lapar. Kada peduli kalau kita agamanya agama non muslim, agama orang Islam. Agama Islam gitu kita bantu juga semampu kita. Maka kita dituntut belajar memberi orang yang memusuhi. Nah, luar biasa leh. Namun kita memberi kepada orang yang cinta lawan kita, nyaman aja mungkin hati leh. Tapi lamun orang tuh menyambati kita, memusuhi kita, memfitnah kita, lalu inya dapat kesusahan, lalu kita ilangi inya nih, lalu kita beri balasnya nih. Itu luar biasa tuh. Itu makna al-karim. Nabi kita kan diusir kalau dari kampung sidin, dari Makkah. Hijrah sidin ke Madinah. Bukan cuma diusir, sidin itu sebenarnya hendak dibunuh. Malam itu tuh hendak dibunuh. Lalu diselamatkan Allah Ta'ala, disuruh Allah Ta'ala hijrah ke Madinah. Nang hendak membunuh itu kan teguringan berataan tuh. Teguringan berasaan. Lalu Nabi hijrah ke Madinah sampai 10 tahun begana di Madinah. Banyak kayak sudah orang Islam melok agama, orang kafir melok agama Islam. Lalu sidin dengan 10.000 pasukan kaum muslimin masuk ke Mekah, dari Madinah masuk ke Mekah. Artinya sidin ini sudah punya kekuatan banyak kaum muslimin. Nabi kita masuk ke Mekah, Nabi kita kada menyerang, Nabi kita kada membunuh. Bahkan Nabi kita bersabda siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Siapa masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Padahal Nabi dijolimi, hendak dibunuh, diusir. Saatnya Nabi hendak membalas tuh kawai sih dia. Nah, ketika itulah Nabi kita menunjukkan akhlak yang sangat mulia, sidin memaafkan orang-orang penduduk Mekah memusuhi Nabi, mencaci maki Nabi, hendak membunuh Nabi, sidin maafkan. Nah, masuk ke Mekah sidin tawaf di Baitullah, sidin hancurkan patung-patung berhala yang di sekeliling Baitullah. Nah, ada yang masuk Islam, alhamdulillah. Ada yang kada masuk Islam, bersembunyi atau buah mana? Tuhan Rasulullah kada membunuh.
dimaafkan oleh Rasulullah SAW itu Al-Karim. Ketika kawa membalas tapi sidin kada membalas, itu akhlak yang sangat mulia. Atau memutuskan hubungan dengan kita toh bisi keluarga kita nih, memutus tali silaturahmi kita nih, memusuhi kita nih, kawa kita nih menyambung tali silaturahmi tuh dengan beilang ke rumahnya, membawa baras, membawa duit, bersalaman, mengucapkan salam, berpelukan, kita berdulu nih. Itu makna amalakan akhlak al-karim, akhlak mulia. Nah, demikian juga kita dituntut untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Hati kita lapang untuk memaafkan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, walaupun orang itu kada minta maaf. Misalnya kita nih sebelum guring, dia orang nih zaman Nabi kan, sahabat Nabi, kada terlihat amal ibadahnya, paling wajib-wajib aja. Tapi jar Nabi nih toh, setempat lagi ada orang nang datang, orang nih ahli surga aja Nabi. Orang ini ahli surga. Lalu datang seorang itu ke majelis Nabi, dicanging oleh para sahabat bingung sahabat ini apa amalannya haratnya nih. Nabi kada memadahkan. Nyegin sembahyang wajib-wajibnya aja. Nah, sekalinya ada di antara sahabat yang menyelidiki, ya Allah, pastinya bulikan bubaran majelis, lalu ditangi oleh seorang sahabat tadi, ulun boleh aja 4 belang 4 pemalam ke rumah pian. Boleh aja ya orang itu. Lo pemalam ke rumahnya, di rumah itu. Pemalam sampai berapa malam gitu dah. Sambilnya minti pakan jadi napa ibadah nang harap nang dilakukannya nih. Nang wajib-wajib aja biasa kayak orang juga. Kenapa Nabi memadahkan orang ini ahli surga? Nah, pas di hari berikutnya kan lalu terus terang ya bang, nah ulun kesini bukan sekedar hendak bertamu bermalam aja, ulun ini menyelidiki pian. Napa amalan pian nih sehingga Rasulullah mengatakan pian ini ahli surga? Kada aja biasa aja kayak orang aja. Tapi aku ya, nah tapinya ini, bila aku nih sebelum guring nih aku berpanil lawan Tuhan, ya Allah, artinya hati ulun relakan bila ada orang yang beti ulun relakan, ulun maapakan. Bila orang zalim ulun maapakan. Bila ada orang yang menyembati ulun relakan, ulun maapakan. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, guring lagi nya. Nah itu amalannya apa? Hatinya lapang untuk memaafkan orang, walaupun orang itu ada minta maaf lawan sidin. Hanya menjaga amalannya tah nyaman aja amalan itu, kadang baca Quran sejus, kada bila hendak guring ya Allah, bila ada ulun nih orang yang zalim ulun, ampuni dosanya, ulun maapakan, ulun relakan, walaupun ia kada minta maaf. Kan bagus sekali tah. Di antara doa guru sekumpul, sidin mendoakan setiap malam kepada orang yang iri dengki dan memfitnah dan memusuhi sidin dengan doa keampunan supaya Tuhan mengampuni. Itu kan menunjukkan hati orang itu bersih, itu hati orang itu bersih. Namun hati bersih ini ya apa tuh dalam ayat tuh, illa man atallah biqalbin salim ya Allah, dapat sebelum ayatnya enggak ada hafalnya nih. Apa tuh, illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Itu orang yang nyaman gini di akhirat, masuk surga gini ya Allah. Nah, padahal kita mampu untuk membalas, jangan membalas kita maafkan aja. Apabila berjanji, ulang nih kita nih, semampunya kita harus berusaha untuk menunaikan janji-janji kita. Itu termasuk akhlak mulia yang kita amalkan. Nah, apabila kita hendak dikatakan Abdul Karim, walaupun kadang kita misalnya otoh, tapi di sisi Allah Ta'ala Abdul Karim, hamba Allah Ta'ala, karena inya mengamalkan makna Al-Karim. Demikian seterusnya kita contoh akhlak Al-Karim apabila kita ingin mendapat bagian, dapat berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim.
wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita seberatan selamat dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha